Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anita Larasati dari Trustworthy Voice Corner Podcast Team. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengadakan first podcast dengan tema Introduction untuk mengawali pembentukan dari organisasi HMPS Prodi PBI di IKIP Budi Utomo Malang. Baik, tanpa lama-lama lagi kita langsung saja menuju ke pembahasan. Di depan saya sudah ada Bapak Kaprodi, Pak Adi, dan juga Kak Marsha Virio selaku Ketua dari HMPS. Beliau-beliau ini akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Baik, selamat siang Pak Adi, selamat siang Kak Marsha. Selamat siang. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Marsha? Alhamdulillah, baik, semangat. Semangat, sibuk banget ya kayaknya akhir-akhir ini ya. Sebelumnya, terima kasih banyak atas kehadirannya dan sudah bersedia menjadi narasumber kita pada hari ini. Baik, untuk yang pembahasan pertama, saya ingin bertanya nih sama Pak Adi. Sebenarnya, kenapa di HMPS ini kok dibentuk podcast gitu? Kok nggak yang media-media yang lainnya gitu Pak? Kenapa harus podcast yang dibentuk? Oke, kenapa kok harus podcast tidak media yang lain? Untuk media yang lain mungkin pernah dicoba di HMPS sebelumnya, yaitu majalah Prodi Pendidikan Bahasa Inggris yang dikelola juga oleh HMPS. Namun yang sekarang zamannya sudah berkembang dan sekarang zamannya menggunakan podcast untuk memperkenalkan entah itu kegiatan, entah itu informasi, itu lebih tepatnya sekarang lebih banyak menggunakan podcast, itu lebih mengena untuk zaman sekarang, seperti itu. Jadi lebih ke zamannya gitu ya? Lebih ke zamannya. Mungkin yang akan datang lebih berkembang lagi, bukan podcast lagi, tapi mungkin apa lagi. Nah, itu mungkin kita mengikuti perkembangan zaman sehingga tidak ketinggalan zaman juga. Mungkin zaman saya dulu itu majalah, zamannya kalian sekarang podcast. Nanti zamannya adik-adik kalian 5 tahun yang lagi itu apa? Nah, gitu nanti terus berkembang, terus menyesuaikan dengan kebutuhan zaman juga. Iya, terima kasih Pak. Lalu berikutnya saya masih penasaran, kan ini kita podcastnya untuk HMPS. Nah, tapi program HMPS itu sendiri sebenarnya apa ya Pak? Oke. HMPS. Untuk program HMPS nanti lebih tepatnya akan dijawab oleh Ketua HMPS karena yang bikin raker itu kemarin sudah dibuat raker oleh Ketua HMPS. Namun di Prodi adalah memfasilitasi mahasiswa yang ingin berkembang, ingin berorganisasi di tingkat Prodi. Karena di Prodi itu nanti tidak hanya kegiatan di dalam kelas saja, tapi nanti bisa di luar kelas organisasinya itu apa, itu kami serahkan kepada HMPS sehingga mereka bisa membuat kegiatan yang bisa membangkitkan rasa ingin belajarnya lebih mantap, rasa saling memiliki prodi itu lebih kuat dan kerjasama dengan temannya itu lebih akrab. Nah, itu nanti bisa melalui HMPS ini. Berarti bisa langsung dijawab aja nih Kak Marsha. Iya. HMPS itu apa? Kalau HMPS, saya itu kayak sebuah wadah bagi teman-teman mahasiswa khususnya di PBI buat istilahnya kita memfasilitasi pemikiran-pemikiran teman-teman, kan mahasiswa nih ya, kan pasti kreatif, mereka pasti punya pemikiran-pemikiran yang mungkin beda dari yang lain. Nah, di HMPS ini kita bisa membuat seperti acara-acara gitu. Jadi fasilitasi lah pokoknya kekreatifan teman-teman ini. Kayak ini kan podcast ini juga selain dari pemikiran Pak Adi juga ada pemikiran dari kami juga, mau buat gimana podcastnya, atau nanti entah itu acara seperti bulan bahasa atau dan lain sebagainya gitu sih. Terus kalau
Kak Viryo sendiri sudah ada proker buat HMPS-nya nih? Sudah ya? Alhamdulillah sudah tertata lah insya Allah. Apa bisa dijelasin atau dikit-dikit gitu? Yang paling dekat ini kami ada pementasan drama untuk angkatan 2019. Itu kita juga kerjasama sama HMPS. Lalu juga insya Allah ada bulan bahasa, insya Allah ada Boba Fest. Itu kita nanti juga insya Allah kerjasama sama teman-teman dari bahasa Indonesia juga. Lalu kalau untuk yang rutin pasti kita upload itu nanti ada Reelsnya di Instagram dan TikTok. Itu isinya tentang gimana sih berbahasa Inggris yang baik dan benar, atau kita nanti bahas slang-slangnya bahasa Inggris biar kita tidak ketinggalan zaman gitu kan. Sekarang musim kan ya ngomong campuran Inggris Indonesia gitu. Itu sih. Berarti kegiatannya juga bermanfaat semua ya kalau ikut HMPS ini? Sangat bermanfaat. Sekalian nih mumpung masih Kak Viryo bicara, kan Kak Viryo sekarang menjadi ketua HMPS. Ya, himpunan yang besar nih. Gimana perasaannya gitu, kesan menjadi ketua? Kalau secara pribadi sih ini kesempatan pertama saya buat jadi suatu ketua di organisasi yang besar sih. Jadi ini merupakan tantangan buat saya juga. Ya rasanya deg-degan, excited campur jadi satu. Excitednya kayak kan kita punya banyak proker ini, kita harus menjalankan semua, pasti insya Allah harus rame gitu. Jadi saya excited banget, sekaligus juga deg-degan. Aduh ini acara gede pertama gitu kan buat saya, jadi ya gitulah, deg-degan campur excited. Campur baur ya perasaannya. Iya. Lanjut yang berikutnya, saya ingin tanya ke Pak Adi lagi nih. Pentingnya ikut HMPS, posisi spesialnya HMPS kalau diikuti oleh mahasiswa itu apa ya? Pentingnya HMPS buat mahasiswa. Oke, untuk HMPS itu sangat penting bagi mahasiswa karena kesuksesan itu tidak hanya didapat di dalam kelas, tapi juga bisa didapat di luar kelas. Kalau dalam kelas itu cenderung permasalahan yang dirancang oleh dosen, bagaimana mahasiswa itu menyelesaikan permasalahan yang sudah dirancang. Tapi kalau di luar kelas seperti HMPS itu adalah permasalahan yang berbeda-beda tanpa rancangan dan nyata yang akan dihadapi oleh mahasiswa di luar sana, atau maksudnya itu permasalahan yang benar-benar nyata yang akan dihadapi mahasiswa di dunia nyata atau setelah mereka akan lulus. Sehingga nanti mereka akan lulus itu bagaimana mereka akan menyelesaikan masalah ya dari organisasi itu, dilatih dari sekarang. Kalau istilahnya itu creative thinking, yaitu ya bagaimana kreatif menyelesaikan sebuah masalah, sehingga tidak hanya masalah satu dua, bagaimana kita menyelesaikan multi masalah yang ada di masyarakat itu bisa didapat dari organisasi. Itu mungkin jarang dapat di dalam kelas dan hampir tidak ada di dalam kelas, tapi itu lebih banyak ada di luar kelas. Sehingga yang ikut organisasi ini itu sangat spesial sekali karena sudah ikut dan sudah menjadi bagian dari HMPS ini, sehingga mereka ya orang-orang yang spesial. Kenapa kok spesial? Ya karena sudah memilih untuk ikut organisasi ini dan memilih untuk ingin aktif di organisasi, sehingga nanti lulus dari Budi Utomo mereka itu sudah punya bekal bagaimana ilmunya dan bagaimana cara menyelesaikan masalah di masyarakat sana. Sehingga kan ini HMPS ini kan tidak hanya akademik tapi non akademik juga, dan mereka juga akan terjun ke masyarakat seperti yang disampaikan ketua tadi. Itu ada TikTok, bagaimana pembelajaran bahasa Inggris melalui TikTok. Ini kan luar biasa bagi HMPS, sudah menangkap ternyata di masyarakat itu anak-anak lebih cenderung menggunakan TikTok, sehingga nanti saya akan mengajar menggunakan TikTok. Ini kan dunia nyata yang mereka tangkap. Nanti bagaimana seharusnya saya berbuat untuk membantu adik-adik saya yang masih
SMP untuk belajar bahasa Inggris. Ini sangat luar biasa. Nah, ini kan sudah tantangan atau permasalahan yang ada di masyarakat dijawab oleh HMPS itu sendiri. Nah, gitu. Berarti bisa dibilang untuk kesiapan akan masa depan, mahasiswa yang ikut HMPS ini lebih matang daripada mahasiswa yang tidak ikut HMPS gitu ya Pak? Bisa seperti itu. Cara penyelesaian masalah itu mereka akan lebih tanggap. Kenapa? Karena sudah terlatih untuk menghadapi permasalahan di dunia nyata. Seperti itu. Benar-benar disayangkan ya kalau nggak ikut HMPS berarti ini. Ke pertanyaan yang terakhir, harapan kedepannya buat HMPS nih Pak. Oke. Harapan kedepannya untuk HMPS tetap kreatif sehingga beda dengan yang lain. Kreatif itu maksudnya tidak ikut-ikutan, tapi kalau memang mau ikut-ikutan harus diinovasi, harus berbeda dengan yang lain sehingga ini menjadi yang terdepan, yang menarik bagi dunia akademik maupun non akademik. Dan untuk yang lain mungkin kalau belum ada kesempatan untuk ikut HMPS, bisa ikut organisasi-organisasi yang lain di selain HMPS, karena kalau semua ikut HMPS kan nggak mungkin juga kan gitu ya. Mungkin bisa ikut organisasi yang lain sehingga nanti dapat mengembangkan dirinya melalui organisasi yang di luar HMPS tersebut. Yang penting mahasiswa itu tidak hanya belajar di kelas, tapi harus belajar di luar kelas juga. Kak Marsha mungkin ada tambahan harapan buat kedepannya nih untuk HMPS. Buat teman-teman yang mengikuti HMPS ya, kita tetap semangat, kita harus jaga kekompakan sampai akhir masa periode nanti. Harus kompak, jadi tetap semangat dan juga ya benar yang dikatakan Pak Adi tadi, harus kita tetap kreatif. Ya kita harus membuat inovasi terobosan yang baru yang baik bagi prodi bahasa Inggris dan juga untuk kita semua sendiri. Ya, baik. Terima kasih banyak atas penjelasannya Pak Adi dan Kak Marsha. Pembahasan kali ini menurut saya sangat menarik karena ditemani oleh dua narasumber yang merupakan expert di bidangnya masing-masing. Kita jadi punya pengalaman dan ilmu baru tentang organisasi HMPS. Dengan ini kalian-kalian yang punya keinginan untuk mendapatkan pengalaman berorganisasi sangat dipersilakan untuk mencoba bergabung dengan organisasi HMPS di tahun depan ya, karena kalau untuk tahun ini sudah ditutup. Oke, saya kira sekian first podcast dari Trustworthy Positive Corner Podcast Team hari ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bersedia mendengarkan dan menyimak sampai habis. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Keep healthy. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.